Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa? Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia, apalagi setelah Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia. Dan kalau ditanya sih, mau balik apa enggak nantinya ya, kayaknya nggak balik ke Indonesia. 3.912 WNI milih pindah kewarganegaraan jadi warga negara Singapura. Hashtag kabur aja dulu jadi perbincangan di X. Kalau lo ngeklik hashtag ini akan banyak tweet yang ngarahin ataupun isinya opportunity buat keluar negeri. Mulai dari cara dapat visa, perbandingan gaji dan work hour, pemukiman yang nyaman buat ditinggalin di sana, sampai ada rekomendasi pekerjaan ataupun sekolah. Nah, ternyata sebanyak 3.912 WNI milih pindah kewarganegaraan jadi warga negara Singapura. Bayangin deh, suatu hari nanti sahabat lu, keluarga, ataupun bahkan lo sendiri gak ada yang mau lagi tinggal di Indonesia. Bukan karena bencana ataupun perang, tapi karena lo udah ngerasa gak ada lagi harapan di Indonesia. Mas, CPNS PU ya? Bukan, saya mau kabur. Beberapa bulan yang lalu viral di media sosial tentang tagar kabur aja dulu. Tagar ini merupakan sebuah ungkapan dari reaksi terhadap situasi sosial dan ekonomi di Indonesia. Banyak tanggapan akan peristiwa ini. Ada yang bilang tagar ini dapat mempengaruhi nasionalisme warga Indonesia. Ada juga yang bilang bahwa ini merupakan ungkapan kekecewaan akan situasi di Indonesia. Untuk mempelajari lebih lanjut, simak video berikut ini. Pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia ada di akses, kualitas, relevansi, dan biaya. Kalau ini bisa diperbaiki, banyak anak muda nggak perlu lagi merasa harus kabur aja dulu buat dapat kesempatan lebih baik. 2. Penghasilan. Masalah penghasilan di Indonesia ada di rendahnya upah, ketimpangan antar daerah dan profesi, serta biaya hidup yang terus naik. Kalau masalah ini belum teratasi, wajar kalau banyak anak muda mikir lebih baik cari penghasilan di luar negeri yang lebih sepadan. Dan yang terakhir ada taraf hidup. Masalah hidup di Indonesia berakar dari ketimpangan ekonomi, akses layanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan, serta biaya hidup yang semakin hari semakin meninggi. Inilah yang bikin ke sebagian orang itu berpikir untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik di luar negeri, sehingga lahirlah fenomena kabur aja dulu. Banyak yang bilang fenomena kabur aja dulu itu berarti kita lari dari tanggung jawab, lari dari masalah. Tapi sebenarnya nggak selalu negatif kok. Dengan kita keluar negeri, kita bisa nambah wawasan, kita bisa nyerap ilmu dan teknologi baru dari negara maju dan kita bawa di Indonesia. Nanti waktu kita pulang, kita udah siap berkontribusi lebih banyak ke tanah air, membangun Indonesia yang lebih kuat, Indonesia Emas 2045. Sebagai ASN muda, kita perlu terus mengembangkan kompetensi kita. Salah satunya dengan studi di luar negeri. Studi di luar negeri itu dapat menambah pengalaman, pendidikan, dan jaringan kita. Ikut studi ke luar negeri bukan berarti kita ikut tagar kabur aja dulu loh. Tergantung kebijaksanaan kita sebagai ASN dalam memilah-milih sikap dalam studi kita. Pada akhirnya, studi kita dapat bermanfaat kok untuk membangun bangsa Indonesia di masa depan. Kabur aja dulu bukan berarti menghindar dan melupakan Indonesia. Namun, ini adalah cara kita untuk melaksanakan misi penting, yaitu membawa pengalaman dan wawasan baru untuk negeri. Dengan kemauan untuk pulang, serta harapan dapat membangun negeri menjadi lebih baik. Sejalan dengan nilai bela negara, karena bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata ataupun berperang di medan perang, tapi kita bisa melakukan bela negara sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Karena pada akhirnya tujuan akhir kita adalah menjadikan Indonesia lebih kuat, lebih maju, dan lebih sejahtera. Ingat tagar, generasi muda, generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Halo semuanya, saya Fahmi. Halo, saya Nafsa. Saya Natasha. Saya Nova. Saya Reza. Saya Fandi. Kami dari Kelompok 3.